PPDB, siswa kesulitan akses website sekolah. Trimas COVID-19, KPU butuh tambahan TPS. Sejarah Limun beruap melintasi 5 generasi. Halo, selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Ya saudara, selain ketiga informasi tadi, informasi mengenai adanya belasan pasien COVID-19 yang dijemput paksa keluarganya, dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Dan kita awali informasi pagi ini, pendaftaran murid SMA dan SMK di Kabupaten Pekalongan dimulai Senin 17 Juni 2020. Pendaftaran SMA dan SMK ini semuanya menggunakan daring. Namun banyak calon siswa yang kesulitan mengakses website pendaftaran daring yang membuat mereka menyerbu sekolah. Para calon siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kesasi, Kabupaten Pekalongan ini sengaja mendatangi sekolah untuk menanyakan pendaftaran secara daring. Sebelum kelayanan informasi maupun pengaduan, para calon murid diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti dites suhu badan, wajib cuci tangan, dan memakai masker. Rata-rata mereka yang mendatangi sekolah kesulitan untuk masuk ke website pendaftaran secara online maupun login. Pakai online. Oh, pakai online ya? Ini tanya-tanya ke sini apa? Saya tanya buat soal tadi pas di rumah ada kesusahan gitu. Akhirnya udah mulai dibantu gitu sama Pak guru-gurunya. Sementara pihak sekolah mengaku untuk memfasilitasi para calon murid yang kesulitan masuk ke website pendaftaran online. Hari pertama pendaftaran memang dari pusat server mengalami masalah, namun berhasil ditangani. Panitia akan membantu semaksimal mungkin untuk para murid agar bisa mendaftar secara online. Trouble pada server pusat sehingga data tidak begitu lancar. Tapi alhamdulillah kami melakukan pendekatan pada anak supaya tidak khawatir. Jadi karena kesalahan sistem itu tidak menjadi kendala. Namanya orang mendaftarkan takut kalau dia tidak diterima, takut kalau ada masalah, sehingga mereka itu berupaya bagaimana agar bisa kita layani biar tenang, itu tambah ada ketenangan. Untuk murid baru tahun ajaran 2020-2021, SMA Negeri Kesesi akan menerima sebanyak 288 siswa dan siswi. Pihaknya menunggu kelanjutan dari Kementerian Pendidikan terkait pembelajaran di era normal baru meski di tengah pandemi COVID-19. Arimawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya, dibuka awal bulan sejak bulan Mei tahun 2020, beberapa sekolah swasta tidak mendapat pendaftaran murid baru di tahun ajaran 2020. Mereka berharap dapat mendapat siswa untuk kelangsungan proses belajar mengajar di tahun ajaran baru mendatang. Pendaftaran siswa baru yang sudah dimulai bulan Juni ini mulai dirasakan beberapa sekolah swasta di Kota Semarang. Selain minimnya pendaftar, beberapa orang tua murid juga belum melirik keberadaan sekolah swasta di Kota Semarang. Salah satunya yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Wali Songo Semarang. Memiliki 4 kelas dengan kapasitas 160 siswa, hingga saat ini baru mendapatkan pendaftar sekitar 30 siswa didik. Selain masalah pandemi corona, siswa pendaftar baru juga masih berburu untuk melakukan pendaftaran di sekolah negeri. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMK Wali Songo Semarang, keberadaan sekolah swasta yang berada di Kota Semarang akan dilirik pada saat usai pengumuman penerimaan masuk sekolah negeri. Hal ini sudah menjadi tradisi setiap tahun ajaran baru saat penerimaan pendaftaran siswa. Alhamdulillah untuk selama ini kita melaksanakan piket untuk PPDB bisa berjalan lancar, tapi memang ada sedikit dari pandemi tersebut ada imbasnya, tapi tidak terlalu banyak untuk imbasnya tersebut. Karena kita juga menggunakan ada sistem online, jadi untuk mempermudah PPDB di sekolah kami, kita layani baik secara manual maupun online. Online itu bisa dalam bentuk melalui web, bisa juga dari nomor WA
sekolah yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Untuk menarik orang tua murid agar mendaftarkan putra-putrinya, beberapa sekolah menawarkan sejumlah fasilitas dan promosi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menarik orang tua murid agar bisa mengisi kuota sekolah swasta di Kota Semarang. Hadi Widodo, Kompas TV, Semarang. Ya saudara, aparat Polres Pekalongan terus membangun dapur umum untuk membantu warga terdampak COVID-19. Ya, kali ini polisi membuat dapur umum 3 pilar bekerja sama dengan TNI dan Pemkab Sultan. Pendirian dapur umum 3 pilar, yaitu polisi, TNI, dan pemerintah daerah, berada di Polsek Kajen, Kabupaten Pekalongan. Polisi, TNI, dan BPBD membuat 250 bungkus nasi kotak setiap hari Kamis. Mereka membagikannya kepada para tukang becak, tukang ojek daring, ojek pangkalan, warga masyarakat, hingga anak yatim piatu. Pemilihan sasaran pemberian nasi kotak ini khusus kepada masyarakat yang terdampak langsung adanya pandemi COVID-19. Kapolres Pekalongan, AKBP Aristri Yunarko mengatakan, dapur umum yang didirikan merupakan kepedulian polisi, TNI, dan Pemda kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Juga dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74. Kita bagi sekitar 250 sampai 300 kotak. Pembagiannya ke mana dan? Pembagiannya ke sekitar wilayah Kajen, yaitu kepada tukang ojek, kemudian kusir dokar, kemudian tukang becak, kemudian tukang parkir yang pekerjaannya terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Kapolres berharap dengan adanya dapur umum 3 pilar ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Terdampak COVID-19, KPU butuh tambahan TPS. Jangan kemana-mana karena informasinya usai jeda berikut ini.